Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah di pagi hari yang Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Kita bersyukur dengan segala karunia-Nya, walaupun masih bertemu secara virtual, kita masih bisa melaksanakan perkuliahan. Walaupun sebagian dari kita mungkin belum bisa ikut ya, tidak apa-apa. Yang terkendala sinyal mungkin, atau yang terkendala tidak punya kuota, tidak usah bersedih hati, nanti tolong disampaikan, tidak apa-apa. Tetap bisa mengikuti perkuliahan, nanti Ibu akan share rekamannya ya. Jadi bisa menyaksikan langsung. Dan tetap dihitung mengikuti kehadiran perkuliahan energetika. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab baru. Setelah kemarin kita menyelesaikan tentang gas ideal dan gas nyata, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu mengenai hukum pertama ya. Sebelum ke hukum pertama, kita akan bahas dulu hukum ke-0 dan hukum pertama termodinamika. Baik, kita mulai dulu dengan sama-sama meluruskan niat kehadiran kita di sini semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jika ada yang berkenan untuk tilawah satu orang, mangga dengan senang hati Ibu persilahkan. Saya Ibu. Mangga silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma wadu'atha qalat rabbi inni wadu'tuha unsa wallahu a'lamu bima wadu'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna lika hadza qalat huwa min 'indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbuhu qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatu kul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi annallaha yubashshiruka biyahya musaddiqan bikalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas solihin. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ari ya, yang sudah membacakan beberapa ayat dari Al-Quran. Mudah-mudahan menambah keberkahan pertemuan kita di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja ya ke materi
hukum ke-0 dan hukum pertama termodinamika. Ya, materi termodinamika ini sebenarnya bukan materi baru ya bagi kalian, baik yang kemarin berasal dari SMA ataupun dari Madrasah Aliyah. Kalau mengambil IPA, tentunya sudah pernah berinteraksi dengan materi termodinamika ya. Begitu juga dengan di semester 1 kemarin ya, kalian sudah dapatkan termodinamika di kimia dasar. Nah, di mata kuliah energetika ini, kita akan lebih berinteraksi lebih dalam dengan hukum-hukum termodinamika. Nah, hukum termodinamika ini sebenarnya yang sudah dikenal itu ada 3. Ya, hukum pertama tentang kekekalan energi, ya, bahwa energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, ya, dan juga tidak dapat berubah hanya dapat berubah bentuk, ya, jadi dia tidak hilang. Kemudian di hukum kedua termodinamika kita mengetahui tentang entropi, ya, entropi dan mengenai mesin Carnot, ya, mesin Carnot. Jadi di hukum kedua termodinamika nanti kita akan membahas bahwa tidak mungkin ada suatu mesin yang memiliki efisiensi kinerja hingga mencapai 100%, ya. Dan juga di hukum kedua termodinamika dibahas mengenai reaksi-reaksi yang berlangsung secara spontan, ya, berlangsung secara spontan, di mana reaksi tersebut memiliki nilai entropi yang positif, ya, derajat keacakannya tinggi. Kemudian di hukum ketiga termodinamika kita akan membicarakan mengenai entropi, ya, derajat kekacauan atau derajat keacakan dari suatu kristal murni, ya, ada 0 derajat mutlak Kelvin, maka dia memiliki nilai entropi yang juga berharga 0. Nah, semua itu akan kita bahas di bab ini ya, bab ketiga, keempat gitu ya. Dan sementara di bab ini kita akan bahas hukum ke-0 dulu dan hukum pertama termodinamika sebagai pijakan kalian untuk masuk ke materi berikutnya. Nah, sesuai dengan namanya, apa itu termodinamika? Ada yang tahu apa itu termodinamika? Ada termo. Ilmu, izin jawab, Bu. Ya, silahkan. Ilmu yang mempelajari tentang penyimpangan, pengubahan, serta pemindahan energi, bukan, Ibu? Ya, ilmu tentang tadi ya, pemindahan atau perubahan energi ya. Kalau dilihat dari asal katanya, Syifa, ada termo, ada dinamika ya. Termo itu berasal dari apa? Panas. Termo itu panas. Ya, dinamik Perubahan. ya. Jadi dari asal katanya saja kita tahu bahwa termodinamika berarti akan membicarakan tentang perubahan panas. Panas diartikan juga dengan kalor, ya, atau perubahan kalor. Atau ada juga yang mengartikan kalor panas itu adalah energi, ya, perubahan energi. Nah, di ilmu termodinamika itu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Syifa, bahwa kita akan mempelajari perubahan bentuk-bentuk energi, ya. Seperti halnya kita gitu ya, dari mulai bangun tidur kita membuka mata gitu ya, kemudian makan, mengisi perut kita, itu adalah satu bentuk energi. Ada energi yang masuk ke tubuh kita. Tapi energi yang berupa makan itu kan tidak kita keluarkan dalam bentuk materi semuanya ya. Ada yang diubah menjadi berbagai macam bentuk energi yang lainnya. Bagaimana kita bisa melihat ya, di sana juga ada perubahan energi. Bagaimana kita bisa bergerak gitu ya. Bagaimana kita bisa membaca dan sebagainya itu ya.
Di sana ada berbagai macam bentuk perubahan energi. Jadi makanan yang kita cerna itu bisa berubah menjadi berbagai macam energi yang diperlukan untuk hidup, ya. Begitu juga misalnya kalau kita meninjau seperti halnya mobil, ya, atau yang lebih simpel motor. Motor itu kan mobil memerlukan bahan bakar, ya. Bahan bakarnya berupa apa? Sekarang rata-rata kan menggunakan bensin, ya, atau solar kalau mobil. Nah, bensin atau solar itu kan diubah menjadi kalor yang kemudian menggerakkan si mesin tadi. Ya, dari tadinya energinya berupa materi, berupa bensin, kemudian diubah menjadi energi panas. Dari energi panas ada sebagian yang berubah menjadi energi gerak, gitu ya, energi cahaya dan seterusnya. Nah, itu kita yakini terjadi dalam kehidupan dan memang real gitu ya terjadi. Nah, siapa yang menjadikan perubahan energi itu? Tentunya Sang Maha Pencipta, hanya Allah gitu ya. Kita sebagai manusia itu hanya menikmati setiap fakta yang terjadi ya, yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita coba berupaya untuk menjadi ulil albab, orang-orang yang berpikir, kenapa ini jadi seperti ini gitu ya? Kemana energinya? Apakah hilang si bensin tadi ya yang sudah kita isikan ke kendaraan kita? Oh, ternyata tidak. Ada yang digunakan untuk menyalakan mesin, menggerakkan roda, gitu ya, menyalakan lampu misalnya dan seterusnya, gitu ya. Nah, kita berupaya untuk memahami semua fenomena tadi ya dalam sains ini, gitu ya, dipaparkan melalui sains ya, salah satunya di energetika ini. Nah, pada energetika ini untuk bahasan hukum ke-0 dan hukum pertama termodinamika, mahasiswa di sini dituntut untuk mampu menjelaskan hukum pertama, hukum ke-0 termodinamika, kemudian hukum ke-1 atau pertama, kemudian mengaplikasikan perumusan hukum termodinamika ke dalam perhitungan dan menurunkan perumusan dalam hukum termodinamika yang pertama. Ya, karena di hukum termodinamika yang ke-1 yang ke-0, mohon maaf, yang ke-0 itu sebenarnya tidak ada perumusan khusus ya. Nanti kita baru akan bertemu berbagai macam rumus itu di hukum ke-0, Masya Allah, hukum ke-1, ke-2, ke-3. Nah, nggak fokus ya. Oke. Jadi seperti halnya tadi bahwa termodinamika itu adalah salah satu cabang ilmu sains yang mempelajari tentang storage, penyimpanan, kemudian pengubahan atau transformation, dan pemindahan atau transfer energi, gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke bahasan hukum ke-0 dan hukum pertama termodinamika, kita harus memahami dulu mengenai konsep sistem termodinamik, ya, sistem termodinamik. Nah, kita selalu diajari yang mana yang merupakan sistem, yang mana yang merupakan sekeliling atau lingkungan, ya. Nah, sistem itu apa? Nah, ini sistem biasanya adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita, ya, sesuatu yang menjadi pusat penelitian kita. Ini sistem. Sementara di luar sistem, berarti di luar yang menjadi objek penelitian kita, itu yang kita sebut sebagai sekeliling, atau biasanya kita menyebut sebagai lingkungan. Ya. Nah, di sini definisi secara umumnya dapat kita baca bahwa sistem termodinamis adalah bagian dari semesta yang menjadi perhatian atau sekumpulan senyawa yang terdiri dari partikel-partikel, atom, dan molekul. Ya, pada dasarnya apapun kita, apapun benda di sekeliling kita itu sebenarnya adalah kumpulan senyawa, ya, kumpulan senyawa yang terdiri dari partikel, atom, dan molekul. Mau itu manusia, mau itu misalnya benda-benda yang ada di rumah, kursi, lemari, meja, dan sebagainya, kita semua ini adalah kumpulan dari senyawa. Betul nggak? Kalau kita meninjau sebagai seorang kimia. Oke, nah sistem itu sendiri terbagi menjadi 3 macam.
Ada sistem terisolasi, kemudian tertutup, dan terbuka. Ada yang tahu apa perbedaan dari ketiga sistem ini? Izin menjawab, Bu. Silahkan. Untuk sistem terisolasi itu tidak memungkinkan perpindahan massa maupun energi. Untuk sistem tertutup yang memungkinkan perpindahan energi atau kalor tetapi bukan massanya. Untuk yang terbuka itu dapat mempertukarkan massa dan energi biasanya dalam bentuk kalor dengan lingkungannya. Oke, baik sekali ya. Prasiska, terima kasih. Ya, betul sekali ya yang dikatakan oleh Siska. Jadi, tadi ya, perbedaan sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Ya, ini yang ditinjau. Ada transfer massa, transfer panas, atau tidak. Gitu ya. Kalau dia mampu mentransfer massa, artinya materinya mampu bertukar, dan juga apalagi kalau massa saja bisa, panas apalagi. Gitu ya. Kalau dua-duanya bisa, maka ini dikatakan sebagai sistem terbuka. Ya. Kalau dia hanya mampu mentransfer kalor saja, tapi tidak terjadi transfer atau perpindahan massa atau materi, ya, maka dia dikatakan sebagai sistem tertutup. Nah, kalau dua-duanya tidak memungkinkan terjadi, baik itu perpindahan kalor maupun perpindahan materi atau massa, maka itu dikatakan sebagai sistem terisolasi. Sekarang Ibu bertanya, kira-kira contoh sistem terbuka apa? Banyak sekali ya. Sistem terbuka contohnya apa? Siapa yang masih bisa memberikan contoh simpel? Air panas bukan? Apa? Gelas yang berisi air panas termasuk. Gelas yang diisi air panas. Betul Air ya, panas. Silva. Jadi kita nyimpen air panas di gelas yang terbuka itu ya jelas sistem terbuka ya. Kalornya ditransfer, massanya juga. Nah, airnya kan ikut menguap ya, berarti di sana ada transfer massa ya. Kalau yang tertutup misalnya apa? Izin menjawab, Bu. Silahkan, Ridwan. Termos bukan, Bu? Termos itu masuk tertutup atau terisolasi? Terisolasi. Terisolasi, Bu. Tanya Ridwan, kenapa memberikan contoh termos sebagai contoh sistem tertutup? Mohon maaf, Bu, keliru. Nggak apa-apa, nggak keliru juga. Kalau kamu punya alasan juga nggak apa-apa, gitu ya. Termos itu kan perlu kalian ketahui, termos itu ada banyak macamnya juga ya. Kalau termos yang ada di rumah kita, yang kalian beli harganya misalnya 60.000 gitu ya, 50.000 atau misalnya 70.000, itu kira-kira masuk sistem apa? Tadi kan bilangnya banyaknya yang bilang sistem terisolasi. Kembali ke definisi bahwa sistem terisolasi itu apa? Tidak boleh terjadi transfer massa dan apalagi kalor, ya. Nah, kalau termos yang ada di rumah kita, coba kalian lakukan penelitian kecil ya. Kalau kalian menyimpan air panas di termos kita di pagi hari, apakah ketika kalian buka di sore hari dia masih dalam kondisi yang sama? Suhunya, massanya, gitu ya, masih sama nggak? Tidak, Bu. Tidak. Ada yang berubah? Apa yang berubah? Suhunya Bu jadi menurun. Suhunya menurun. Massanya juga yakin sama nggak? Air yang ada di termos itu tetap ada di massa yang konstan nggak? Tidak. Ya, tidak ya, belum tentu ya. Kurang. Berkurang pasti ya. Kalau misalnya kalian melakukan penimbangan secara kuantitatif menggunakan neraca analitik, maka Ibu yakin itu pasti akan ada perubahan. Nah, sebenarnya Ibu tadi sudah sepakat sama Ridwan kalau termos itu masuk ke dalam sistem tertutup ya. Tapi sama Ridwannya itu dikoreksi. Jadi termos yang ada di rumah kita belum tentu merupakan suatu sistem terisolasi ya, bahkan bisa masuk kategori sistem terbuka ya. Kalau di sana ada pengurangan massa dan juga energi, ya. Suhunya berubah, massanya juga berubah, berarti termos kita masuknya ke sini dong ya. Lebih cocok ke sistem terbuka ya.
Terus kategori yang terisolasi itu seperti apa? Nah, kalau di lab waktu Ibu sekolah itu ya, nah ada yang namanya termodinamik ya, termodinamik. Yang memang si termos itu terukur perubahannya dalam setiap waktu itu mengalami perubahan suhu berapa gitu ya. Tapi dalam kurun waktu zaman gitu ya, 1 harian dia hampir tidak mengalami perubahan baik dari sisi energi apalagi materi gitu ya, massa itu relatif konstan. Nah, termos yang seperti itu baru boleh kita katakan sebagai suatu sistem terisolasi gitu ya. Nah, itu harganya mahal sekali kalau termos seperti itu gitu ya. Karena benar-benar itu sistem penyekatan di dalamnya itu ya yang tidak memungkinkan terjadinya transfer massa dan juga transfer kalor gitu ya. Nah, kalau yang di rumah kita itu jangan salah, itu sistemnya masih dikatakan terbuka gitu ya, atau tertutup lah minimal gitu ya. Karena masih memungkinkan terjadinya transfer panas. Kadang massa juga ya, air itu kan molekulnya relatif sangat kecil sehingga masih memungkinkan keluar dari celah-celah tutup si termos tadi. Apalagi kayak teko, itu mah sudah jelas sistem terbuka ya. Nah, Ibu mau bertanya nih. Kalian tahu telur kan? Telur? Tahu ya semuanya. Kira-kira kalau telur masuk ke dalam sistem yang mana nih? Terisolasi, tertutup, atau terbuka? Telur ayam, telur bebek, mau telur apa aja deh. Kira-kira masuk ke sistem apa? Terisolasi. Kenapa? Coba barusan teh, Charma. Siapa yang barusan bilang teh? Ilma, Bu. Oh, Ilma. Ya, kenapa Ilma? Karena tidak ada perpindahan massa dan juga panas Tidak ada ataupun kerja. perbedaan massa ataupun panas. Jadi menurut Ilma, telur itu adalah suatu sistem terisolasi. Ada yang punya pendapat lain? Yang berbeda dengan Ilma? Atau semua sepakat dengan Ilma? Ayo, siapa yang mau berpendapat lagi? Jawab, Bu. Nah, Ridwan silahkan. Kayaknya sistem terbuka, Bu. Karena lama-kelamaan untuk si telur itu akan berubah gitu, Bu. Berubah gimana? Jadi kalau misalnya kan keadaan stabil itu nanti lama-kelamaan itu nanti si telurnya itu akan membusuk. Mungkin di situ akan ada perpindahan massa ataupun dari segi perpindahan panasnya. Oke, ya. Bagus ya. Jadi jangan dilihat karena telur itu tertutup, kemudian kita menyimpulkan bahwa telur itu suatu sistem tertutup atau terisolasi. Belum tentu ya. Nah, sekarang kalian lihat telur. Seperti tadi yang sampaikan Ridwan, ketika kita punya telur, kemudian kita simpan dalam jangka waktu lama, maka di sana akan terjadi perubahan. Tidak hanya perubahan dari sisi kalornya saja, gitu ya. Tapi bahkan materi pun mengalami perubahan. Telurnya bisa busuk, gitu ya. Bisa tadinya cair, kemudian jadi memadat. Nah, kayak kita memanaskan telur aja ya, digodok pakai air, itu kan si air bisa masuk nggak ke cangkang telur itu? Bisa masuk nggak airnya? Bisa, Bu. Bisa banget ya. Kayak proses pembuatan telur asin juga sama. Kalian menimbun si telur bebek itu dengan garam, ternyata ditimbun selama 5 hari, garamnya masuk tuh ke dalam telur. Jadilah rasanya menjadi asin, disebutnya telur asin. Jadi telur itu sebenarnya tadi seperti dikatakan Ridwan, dia adalah suatu sistem terbuka, gitu ya. Jangankan kalor, jangankan panas, ya massa saja bisa pindah ke dalam cangkang telur. Walaupun kita melihatnya akan-akan dia adalah suatu sistem yang terisolasi, ternyata dia tidak mampu mengisolasi dari materi maupun dari perpindahan materi maupun dari perpindahan panas, ya.
Oke, terima kasih yang sudah terlibat diskusi ya. Ilma, Ridwan, siapa tadi? Ya, kita lanjut ya. Nah, ini ya termos. Nah, termos dikatakan, kalau termos yang ada di lab itu ya, dikatakan sistem yang mendekati sistem terisolasi. Ya, kalau termos di rumah kita mungkin karena, kecuali kalau kalian beli termos yang agak mahal mungkin ya, yang kualitasnya bagus, nah mungkin boleh dikatakan sebagai sistem yang mendekati sistem terisolasi. Kalau ini sistem apa nih? Terbuka, tertutup, atau terisolasi? Tertutup, Bu. Tertutup. Kenapa tertutup? Kenapa tertutup? Ini kan karena ditutup erat-erat, maka tidak memungkinkan terjadinya perpindahan materi atau massa ya. Tapi kalau kalor masih sangat mungkin berpindah ya. Kalau ini mah jelas ya. Ini adalah suatu sistem Terbuka. ya. Ini yang dimasak bukan bukan udangnya tapi chefnya ya. Oke, ini sistem terbuka. Oke, kita saksikan ini. Penjelasan mengenai hukum Reynolds ya dari termodinamika. Good day, learners. This is Earth Ben. We will be discussing the zeroth law of thermodynamics. The fourth law of thermodynamics is actually called zeroth law. This law was lately understood while the three laws have been around already. But the concept of zeroth law is so fundamental that it should go before the other laws. So instead of renaming the other laws, this law is named zeroth law. The zeroth law of thermodynamics states that if two thermodynamic systems are each in thermal equilibrium with a third, then they are in thermal equilibrium with each other. In simpler words, if A is in thermal equilibrium with B, and A is also thermal equilibrium in another body of C, thus B is in thermal equilibrium with C. A equals B equals C. This law seems so basic, but it actually mathematically defines the temperature. Bodies reaching thermal equilibrium means that there is already no heat transfer because these bodies have the same amount of heat. For example, you place a fresh meat in the refrigerator overnight. The next morning, you will assume that your meat already reached the thermal equilibrium with the refrigerator because basically, heat will flow if it is exposed in unbalanced systems. Another example is when you measure your room temperature and you got 27 degrees Celsius. According to zeroth law of thermodynamics, you can assume that your room and the other things in your room, pillows, cabinet, and couch have the same temperature of 27 degrees Celsius. Now, this law is fundamentally applied in our thermometers. As we put our thermometer in a hotter body, as the temperature increases, the mercury expands and increases in the tube. The change of height of mercury in the thermometer indicates the change in the temperature. That is all for now. I hope you learned something today. Once again, this is Earth Pen. Learning has never been this easy for anyone, anywhere. Have a nice day. Oke, itu sebuah penjelasan singkat ya tentang hukum ke-0 dari termodinamika. Ada yang bisa explain apa yang ada dalam video tadi tentang hukum ke-0 itu seperti apa sih sebenarnya? Penjelasannya mudah dipahami ya tadi. Ada yang bisa menjelaskan ke teman-temannya? Ayo, nggak usah takut salah, nggak apa-apa. Kita sharing ya, berbagi. Izin menjawab, Bu. Silakan, Siska.
kalau dari yang tadi lihat, menurut Francisca itu untuk zeroth law termodinamika itu ketika ada dua sistem termodinamika, masing-masing itu dalam keadaan kesetimbangan thermal. Berarti mereka itu berada dalam kesetimbangan thermal satu sama lain. Terus tadi itu ada contohnya, jika di suhu ruangan kita 27 derajat Celcius, itu bisa diartikan barang-barang di sekitar kita juga mempunyai suhu 27 derajat Celcius. Mungkin seperti itu, Bu, dari yang tadi lihat Francisca. Oke, terima kasih penjelasan yang bisa dipahami ya. Yang lainnya ada yang bisa menambahkan penjelasan dari Francisca? Izin menambahkan sedikit, Bu. Silakan, Syifa. Nah, tadi itu terlihat ya bila ada sistem A gitu dalam kesetimbangan thermal dengan sistem B, kemudian sistem B ada dalam kesetimbangan sistem C, maka itu dapat sama gitu dalam A dan B, A, B dan C itu dalam kesetimbangan yang sama. Kesetimbangan thermal yang sama ya. Oke, good. Ya. Oke, penjelasan dari Syifa dan juga Siska ya, Francisca bisa kita pahami dengan baik ya. Jadi betul bahwa ketika suatu benda berdekatan, maka dia akan mengalami apa yang dikatakan sebagai kesetimbangan thermal ya. Nah, begitu juga misalnya ketika ini ya, kita punya dua buah benda, A berdekatan dengan B. Maka A dengan B pasti dalam waktu tertentu ini akan mengalami apa yang dikatakan sebagai kesetimbangan thermal. Demikian juga ketika si C ternyata berdekatan dengan B, ya, maka si C ini akan mengalami kesetimbangan thermal dengan B. Nah, karena ini pada ketiga-tiganya A berdekatan dengan B, B-nya berdekatan dengan C, pada akhirnya A dengan B dengan C ini mengalami kesetimbangan thermal, ya. Nah, ini hukum ini adalah suatu hukum yang fundamental, ya, yang sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering mengalaminya, ya. Bagaimana ketika kita misalnya mendekatkan satu benda yang panas sekali gitu ya. Jadi kita naik motor nih, motor kita simpan di ini ya, di parkiran. Motornya panas sekali, tapi kita kan harus pergi. Maka kita naiklah dalam motor tersebut. Nah, lama-kelamaan antara kita dengan motor, karena kita saling berdekatan, ya saling berinteraksi, maka kita dengan motor kita itu akan mengalami kesetimbangan thermal. Di awal kita akan merasa sangat kepanasan, karena kita dalam kondisi sejuk, dingin, motor kita dalam kondisi sangat panas. Tapi lama-kelamaan antara motor kita dengan kita itu kan kita tidak lagi merasa kepanasan ya selama perjalanan karena ada kesetimbangan thermal tadi, gitu ya. Demikian juga ketika kita di rumah, gitu ya. Kita dengan benda-benda yang ada di sekitar kita dalam satu ruangan yang sama itu dapat dipastikan mengalami kesetimbangan thermal, ya, akan memiliki suhu yang sama, ya. Begitupun tatkala kita mandi dengan air panas, nah kita campurkan air panas dengan air dingin. Tadinya kan yang satu sangat panas, yang satu sangat dingin. Nah, ketika dicampurkan, maka terjadilah kesetimbangan thermal, gitu ya. Nah, prinsip ini yang kemudian diaplikasikan dalam berbagai aplikasi di bidang sains ya. Salah satunya ketika kita menggunakan termometer, ya. Termometer raksa ataupun termometer alkohol itu menggunakan prinsip dari ini ya, hukum termodinamika Knol, ya. Jadi hukum termodinamika Knol ini meletakkan konsep suhu pada dasar yang kokoh, yaitu bila dua sistem ada dalam kesetimbangan thermal, maka keduanya mempunyai suhu yang sama. Ya, bila tak ada dalam kesetimbangan thermal, maka keduanya mempunyai suhu yang berbeda. Ya, seperti kita meninjau 3 buah benda yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, aplikasinya ini pada termometer raksa misalnya ya.
ketika digunakan untuk mengukur suhu badan kita ataupun mengukur suhu benda-benda yang lainnya, seperti kita melakukan praktikum di laboratorium, ya kita gunakan termometer raksa atau termometer alkohol, ya. Nah, tadinya si termometer itu kan dia punya suhu tersendiri, ya, bahkan menunjukkan di angka 0, karena dia tidak sedang berkesetimbangan termal dengan benda yang lainnya. Tapi tatkala si termometer raksa itu kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita, ya, misalnya ke mulut kita ataupun misalnya ke bagian badan kita yang lain, misalnya diketek, misalnya seperti itu, ya, maka itu tentu akan memberikan kesetimbangan termal dengan si raksa itu kan dia sangat sensitif, ya. Raksa akan memuai dengan perubahan suhu yang ada. Raksa memuai dengan perubahan suhu yang ada, maka si raksa itu akan naik. Ya, ketika suhunya berubah misalnya 10 derajat Celcius, maka dia akan naik sekian sentimeter. Ya, itu sudah terukur dengan baik. Maka dibuatlah skala sehingga kita akan menjadi tahu ketika terjadi perubahan suhu 2 derajat saja di badan kita, si raksa itu akan mengalami pergerakan yang tepat, gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai kesetimbangan termal dan diaplikasikan pada termometer, ya, termometer apa saja, dan itu adalah aplikasi dari hukum ke-0 termodinamika, ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nah, sekarang kita saksikan video berikutnya. Hello there, it's the Easy Engineering once again, and today's topic is the first law of thermodynamics. The first law of thermodynamics says that heat is a form of energy, and as what all other forms of energy is subject to, it follows the law of conservation of energy. So what does this mean? It means that heat energy also cannot be created nor destroyed and can only be transferred to one form or another. Don't overthink this too much. This law is all about heat as energy and follows the law of conservation of energy. And that's it. Now, to appreciate the application of this law, let's try a very good one example. This coal is just a type of rock, right? But for scientists, this rock contains an energy that produced heat energy when it undergoes a complete combustion. Actually, some power plant utilizes this coal to generate electrical energy, or what we call as electricity. What they do is that they feed this coal into a boiler furnace, and with an assistance of oxygen and a little heat, this creates a combustion in a form of heat energy. Now, the heat energy will transfer its energy to water above it, making it into a steam. And the steam will rotate a turbine, and that's a mechanical energy right there. And then, this turbine will rotate a generator, which converts that energy into electrical energy. See that just by knowing this law, you can do so much. And that's it. This is Easy Engineering. See you again for our other easy and fun engineering topics. Easy Engineering. Engineering topics made easy and fun for you. Oke, ya, itu mengenai gambaran sederhana, ya, dari hukum pertama termodinamika. Tentu berbeda, ya, dengan hukum ke-0 tadi. Ada yang bisa memberikan review singkat dari video yang sudah disaksikan? Silakan. Salma izin menjawab, boleh Bu? Silakan Salma. Oh iya, tadi dijelaskan hukum pertama termodinamika itu bahwa energi itu tidak bisa dibuat ataupun dihancurkan, tapi hanya bisa ditransfer atau dipindahkan dari satu ke yang lainnya. Tadi
di video juga ada contoh, contohnya ada kol atau batu bara ya Bu. Betul. Bisa dirubah menjadi energi listrik. Mungkin kalau dari Salma itu Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Salma. Penjelasan yang sangat baik. Ada yang mau menambahkan penjelasan dari Salma? Silakan. Ada yang lainnya mau menambahkan? Nah, kalau tidak ada, oke, tidak apa-apa. Jadi tadi sudah sangat simpel ya, bahwa hukum pertama termodinamika itu menjelaskan tentang bahwa energy can neither be created nor destroyed. Ya, energi itu ya ini ya, dia hanya mampu berubah bentuk saja. Jika satu bentuk energi hilang, maka dalam waktu yang sama akan muncul dalam bentuk yang lainnya. Ya, jadi energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, gitu ya. Dia hanya mampu berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Ya. Nah, tentunya perubahan energi yang terjadi ini terjadi dalam sistem, ya, bisa dilepaskan ke lingkungan dari sistem, atau bisa juga sistem menyerap energi dari lingkungan. Ya, jadi ini interaksi antara sistem dan lingkungan. Ya, dan kita bisa sangat merasakan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah pada prinsipnya bahwa perubahan energi yang terjadi pada sistem ditambahkan perubahan energi yang terjadi pada sekeliling atau lingkungan itu harus sama dengan 0. Ya, jadi timbal balik energi antara sistem dan lingkungan itu kalau dijumlahkan itu sama dengan 0. Ya. Oke, nah sekarang kita punya perumusan hukum pertama termodinamika, ya, yang kita sebut ya perumusan ini adalah perumusan yang cukup fundamental. Ya, perumusan hukum pertama termodinamika yang kita rumuskan seperti ini, di mana energi sistem sama dengan Q plus W. Ya. Atau kita sebut juga bahwa energi sistemnya itu adalah yang disebut sebagai energi dalam. Ya. Atau yang diberikan simbol U, ya, atau delta U. Ya, perubahan energi dalam. Perubahan energi dalam sama dengan Q plus W. Ya. Q plus W, di mana Q-nya kita sebut sebagai kalor dan W-nya adalah kerja. Ya. Jadi perubahan energi dalam atau delta U sama dengan Q-nya adalah kalor plus W. Ya, W-nya adalah kerja. Ya. Nah, kita ada konvensi atau kesepakatan, ya, konvensi atau kesepakatan antara para ilmuwan yang bersepakat bahwa nilai positif, ya, jika Q atau W ditransfer ke dalam sistem, ya, kalor atau kerja ini ditransfer ke dalam sistem. Jadi sistem menerima kalor atau kerja, ya. Nah, ini akan bernilai positif si Q atau W-nya. Nah, sebaliknya Q atau W akan bernilai negatif manakala Q atau W ditransfer dari sistem. Jadi berarti sistem mengeluarkan kalor, ya, mentransfer kalor atau melepaskan kalor, maka itu akan berharga negatif. Atau sistem melakukan kerja, ya, melakukan kerja, maka W-nya akan berharga negatif, ya. Nah, untuk sistem tertutup yang mengalami proses yang hanya menyebabkan perubahan internal energinya, maka kita boleh menggunakan perumusan ini, ya, di mana delta U sama dengan Q plus W, ya. Ini untuk perubahan secara umum. Nah, kalau perubahannya terjadi sangat kecil, perubahan sangat kecil itu apa? Biasanya perubahan-perubahan yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, ya.
Kalau kita merubah tekanan itu sampai berapa atmosfer, itu kan akan mengakibatkan perubahan volume yang besar. Maka itu tidak dikatakan perubahan kecil, ya. Perubahan besar. Tapi kalau perubahan kecil itu perubahannya tidak dapat kita lihat secara kasat mata karena saking kecilnya. Maka perubahan kecil ini dikatakan bersifat reversible atau bolak-balik, ya. Reversible. Ya, bersifat reversible atau bolak-balik. Nah, yang perubahan kecil atau reversible ini dapat kita rumuskan DU sama dengan ya dQ plus DW. Sama-sama D ya, simbol ini atau do ya, bisa juga disebut sebagai doQ plus doW yang menyatakan D atau do ini dikatakan sama-sama sebagai perubahan ya. Tetapi D ini hanya dipakai untuk besaran-besaran atau variabel-variabel yang sifatnya dia sebagai besaran keadaan, ya. Sementara ini bukan besaran keadaan, ya, atau fungsi keadaan. Apa itu fungsi keadaan dan bukan keadaan? Nah, nanti itu akan kita bahas di depan, ya, untuk delta U, kemudian doQ plus doW. Jadi tiga-tiganya sama perubahan, ya. Cuman tadi ada yang fungsi keadaan, ada yang bukan fungsi keadaan. U atau energi dalam ini dikatakan sebagai fungsi keadaan. Kenapa? Karena dia hanya dipengaruhi oleh keadaan awal dan keadaan akhir, tidak dipengaruhi oleh jalannya proses, ya, yang si U ini. Seperti halnya misalnya kalian melakukan perjalanan Jakarta-Bandung, ya. Misalnya di sini ada yang melakukan si A melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Ya. Misalnya A melakukan perjalanan ya. Dia menuju kota Jakarta dari Bandung. Ya, ke Jakarta. Dari asalnya Bandung. Nah, ketika dia perjalanan dari Bandung ke Jakarta ini, dia misalnya mau melewati puncak aja deh, biar nggak usah lewat tol, mau jalan-jalan lihat pemandangan yang indah. Dia pakai tol, ya, lewat ke puncak tanpa tol. Tapi misalnya di hari yang lain si A ini melakukan perjalanan dari Bandung ke Jakartanya lewat tol, pakai Cipularang, gitu ya. Nah, kalau dihitung delta U-nya atau DU-nya, maka ini tidak akan berpengaruh, nilai DU-nya akan sama. Mau dia lewat Cipularang atau dia lewat puncak, nilai DU-nya ini akan sama. Ya, akan sama. Kenapa? Karena besaran energi dalam ini tidak dipengaruhi oleh proses. Dia mau jalan-jalan dulu kemana, keliling dulu kemana, itu nggak masalah untuk sebuah fungsi keadaan. Tapi kalau kita memperhitungkan kalor dan juga kerjanya, ini akan sangat dipengaruhi oleh proses. Makanya dikatakan bahwa kalor dan kerja itu bukan fungsi keadaan. Sehingga ketika si A ini melakukan perjalanan dari Bandung ke Jakartanya lewat puncak, dibandingkan dengan lewat tol Cipularang, maka nilai doki dengan dowe-nya ini tentu akan mengalami perbedaan antara yang menggunakan Cipularang dengan yang menggunakan puncak. Ya, tapi kalau DU energi dalam, perubahan energi dalam, dia tidak memperdulikan prosesnya. Mau dia lewat Cipularang mau dia lewat puncak, yang penting awalnya dia dari Bandung, akhirnya dia ada di Jakarta, maka nilai DU-nya atau perubahan energi dalamnya ini akan berharga sama. Ya. Sama. Oke, bisa dipahami ya apa perbedaan fungsi keadaan dan bukan fungsi keadaan. Oke. Nah, seperti halnya yang tadi sudah Ibu sampaikan, ada proses yang dikatakan reversible dan irreversible. Apa itu proses reversible? Proses reversible adalah proses yang arahnya dapat dibalik. Jadi dapat bolak-balik ya. Kenapa dapat dibalik? Karena perubahannya infinitesimal. Infinitesimal itu apa? Extremely small.
sangat-sangat kecil ya dibandingkan dengan kondisi eksternal. Perubahannya sangat kecil. Nah, untuk proses-proses yang berlangsung secara reversible ini, dia memiliki karakteristik atau ciri-ciri atau tanda-tanda. Yang pertama, tanpa friksi, tanpa gesekan. Ya. Kedua, perubahannya dari keadaan keseimbangan adalah kecil sekali. Yang ketiga, melewati serangkaian keadaan keseimbangan. Keempat, disebabkan oleh ketidakseimbangan gaya yang besarnya juga kecil, ya. Kemudian arahnya dapat diubah. Tadi ya, dia bersifat bolak-balik di sebarang titik. Jadi mau di titik di mana aja itu memungkinkan untuk berubah arah oleh adanya perubahan eksternal yang besarnya infinitesimal. Kemudian jika arahnya dibalik, maka akan melewati jalur semula. Ya, jalurnya akan sama dan akan kembali ke keadaan sistem dan sekeliling mula-mula. Ya, jadi itu ciri atau sifat dari proses reversible. Ya, kalau irreversible berarti tinggal kita balikan saja. Nah, bagi proses-proses yang berlangsung secara reversible, ya, atau dibolak-balik atau perubahannya infinitesimal, maka tentunya berlaku rumus ini untuk W-nya, ya. W-nya itu yang tadi yang kerja itu. W sama dengan min P dV, ya. Minus dari tekanan dikalikan perubahan volume. Nah, karena perubahannya sangat kecil atau infinitesimal tadi, maka untuk yang berlangsung secara reversible ini hanya dapat diselesaikan dengan cara integral, ya. Jadi nilai W-nya dapat ditentukan W sama dengan minus integral dari P1 sampai P2 serangnya dikali P dV. Ya, hasil integral P dV. Ya, ini khusus yang reversible. Ya. Jadi Ibu tandai ini hanya berlaku untuk peristiwa-peristiwa yang berlangsung secara reversible. Ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Kalian perhatikan sambil catat di buku catatan. Satu rangkaian piston atau silinder ini biasanya kan ada di motor gitu ya. Ditempatkan secara mendatar di dalam suatu konstan temperatur bak, ya, dalam bak yang memiliki temperatur yang konstan, ya. Kemudian piston dapat bergerak di dalam silinder tanpa gesekan. Oke, ya. Jadi ini ya, piston dapat bergerak di dalam silinder tanpa gesekan. Artinya apa kalau tanpa gesekan? Tadi dia berlangsung secara infinitesimal atau reversible. Ya. Ada gaya luar yang menahan piston pada posisinya melawan tekanan mula-mula gas sebesar 14 bar. Nah, catat di sini ada tekanan mula-mula gas sebesar 14 bar. Kemudian volume gas mula-mula 0,03 meter kubik. Ya, volume mula-mula itu sebesar nih 0,03 meter kubik. Gaya eksternal yang bekerja pada piston dikurangi sedikit demi sedikit. Dan gas mengalami ekspansi secara isotermal sampai volumenya menjadi 2 kali lipat. Ya. Jika hubungan antara gas dan tekanan dinyatakan dengan rumusan ini, ya, di mana PV T sama dengan konstan. Nah, apa yang ditanyakan? Berapa usaha yang dilakukan oleh gas pada saat ekspansi? Ya, jadi yang ditanya usahanya. Usaha itu apa? Tadi kerja ya, W. Kemudian ini usaha pada saat ekspansi. Yang kedua, berapa besar usaha yang akan dilakukan oleh gas
jika gaya eksternal dikurangi secara mendadak. Nah, itu ada kata-kata dikurangi secara mendadak. Nah, kalau ada dadakan-dadakan kayak gitu, kira-kira apa yang terjadi? Kayak kalian sedang ada di dalam mobil, kemudian mobilnya direm secara mendadak. Apa yang terjadi? Kira-kira itu berlangsung reversible tidak? Tidak ya, yang berlangsung secara spontan, mendadak, seperti itu, ini biasanya peristiwa-peristiwa yang irreversible. Aduh, kalau ada kata-kata seperti ini. Sampai gaya tersebut menjadi setengah dari gaya mula-mula. Ya. Oke, coba perhatikan variabel apa saja yang sudah kita ketahui, kemudian apa yang ditanyakan. Ya. Oke. Coba kalian tuliskan dulu apa saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan. Ya. Jadi ada gaya luar menahan piston pada posisinya melawan tekanan mula-mula gas sebesar 14 bar. Volume gas mula-mula 0,03 meter kubik. Gaya eksternal yang bekerja pada piston dikurangi sedikit demi sedikit dan gas mengalami ekspansi secara isotermal. Isotermal berarti tidak mengalami perubahan suhu yang ini. Sampai volumenya menjadi 2 kali lipat. Nah, berlaku persamaan ini di mana V kali P itu berlangsung secara memiliki nilai yang konstan. Pertanyaannya, berapa usaha yang dilakukan oleh gas pada saat ekspansi? Nah, ini adalah yang diselesaikan secara reversible. Sementara yang keduanya ini adalah yang diselesaikan secara irreversible. Ya, seperti itu. Oke, nah kita coba bahas penyelesaian. Nah, kita lihat bahwa persamaannya tadi di soal disebutkan bahwa P kali P, ya ini, P kali P itu sama dengan konstan. Ya, maka kita tuliskan bahwa P kali P itu konstan. Ya, konstan. Maka dapat kita tentukan dari rumusan ini bahwa P sama dengan K per Pi T. Ya, K per Pi T. Nah, karena peristiwa yang pertama itu adalah yang terjadi secara reversible, maka berlaku perumusan ini. Kerja yang dilakukan secara reversible, maka kita boleh menggunakan atau harus menggunakan rumusan yang ini yang diselesaikan secara integral atau integrasi, ya. Oke, di mana W sama dengan integral dari P pada rentang Pi1 ke Pi2 dikalikan perubahan volumenya, ya. Maka kita masukkan dengan cara mensubstitusi ya dari persamaan yang sudah kita ketahui. Nah, apa yang disubstitusi? Si P-nya. Ya, P yang ini substitusi ke sini. Maka minus K, integral Pi1 ke Pi2, P-nya substitusi menjadi K per Pi. Ya, K per Pi. K-nya karena dianggap suatu konstanta, maka boleh kita keluarkan dari integrasi. Minus K, integral dV per Pi. Ya. Nah, integral dari 1 per Pi-nya diintegralkan terhadap dirinya sendiri, maka hasilnya adalah ln. Ya. Minus K ln, masukkan Pi2 per Pi1, T, ya. Ini rumusan yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan tadi, ya, pertanyaan yang pertama, yaitu peristiwa yang terjadi secara reversible, yaitu ini, usaha yang dilakukan oleh gas pada saat ekspansi. Ya. Maka tinggal kita masukkan. Pi1-nya adalah 0,03 meter pangkat 2. Pi2-nya adalah 0,06. Dari mana 0,06? Tadi keterangan
bahwa volumenya diekspansi menjadi 2 kali lipat. Ya, jadi berarti kalau 2 kali lipat dari 0,03 ya 0,06. Maka kita masukkan ke rumusan yang sudah kita peroleh di mana W sama dengan ini ya, minus K ln P2 per P1, kita masukkan dulu ke sini. K-nya adalah P kali V T, P1 kali V1-nya adalah 14 bar, kita ubah dulu ya. Yang kita ubah menggunakan satuan internasional yaitu Pascal ya. Menjadi 14 kali 10 pangkat 5 dikalikan, nah satuan volumenya ini adalah meter kubik 0,03, maka kita peroleh 42.000 Joule ya. Sementara untuk memperoleh tekanan akhirnya kita baru gunakan rumus yang tadi yaitu P2 sama dengan K per P2 itu 42.000 per 0,06 yaitu 700.000 Pascal atau sama dengan 7 bar ya. Nah, untuk kasus yang kedua yaitu kasus yang terjadi secara mendadak. Tadi Bu bilang bahwa mendadak itu artinya irreversible ya. Maka kita tidak boleh menyelesaikan secara integrasi. Untuk yang mendadak kita hanya boleh menggunakan ini minus P, W-nya adalah minus P dikalikan delta P. Delta P-nya karena perubahannya besar, karena dia terjadi secara mendadak, maka kita tinggal mengalihkan P2 kurangi P1. Ya. Sehingga untuk kasus yang kedua, kita bisa menghitung W sama dengan minus 7 kali 10 pangkat 5 bar dikali 0,06 dikurangi 0,03. Itu diperoleh W-nya sebesar minus 21.000 Joule. Ya. Oke. Nah, pada proses kedua ini merupakan proses irreversible karena perubahannya tidak berlangsung sedikit demi sedikit, tapi langsung mengalami perubahan secara besar. Nah, sekarang kita bandingkan proses reversible dengan irreversible, mana yang lebih efisien? Ya, dari hasil yang kita peroleh. Tadi yang irreversible ini ya, kita peroleh 21.000 Joule. Sementara yang reversible itu kita peroleh ya 29.000 ya, yang ini. 29.112 atau kita tuliskan ini ya. Maka kita peroleh 21.000 per 29.000 yaitu 0,721. Ya, lebih efisien yang mana? Lebih efisien yang berlangsung secara reversible, yaitu yang irreversible hanya sekitar 72,1% saja. Ya, jadi peristiwa yang berlangsung secara reversible itu lebih efisien dibandingkan yang berlangsung secara irreversible. Oke, ya. Jadi sekarang coba kalian hubungkan hukum kekekalan energi dan hukum pertama termodinamika itu sebenarnya mirip atau sama? Mirip apa sama? Hukum kekekalan energi dan hukum pertama termodinamika. Mirip atau sama? Mirip. Mirip ya. Atau sebenarnya ya bukan mirip ya, memang ketika kita membicarakan hukum kekekalan energi, sebenarnya kita sedang membicarakan hukum pertama termodinamika. Ya. Oke, ini ada beberapa catatan ya, karena energi dalam adalah suatu fungsi keadaan tadi ya, yang dia hanya dipengaruhi oleh keadaan awal dan akhir, maka berlaku seperti ini. Ya, integral dari DU sama dengan U kondisi akhir atau UB dikurangi U kondisi awal. Ya, jadi energi dalam akhir kurangi energi dalam awal. Ya, tapi harus diintegrasi karena dia berlangsung secara reversible. Kemudian kalau dan kerja bukan fungsi keadaan, ya bukan fungsi keadaan, maka
tidak berlaku seperti halnya ini ya. Jadi integrasi DU, U akhir kurangi U awal, kalau W itu tidak sama ya. Do W dengan do Q itu tidak akhir dikurangi awal ya. Tidak akhir dikurangi awal karena dia bukan suatu fungsi keadaan ya. Nah, ini berbagai jenis kerja, energi dalam dan seterusnya ya. Energi dalam itu bisa dalam bentuk energi transisi ya, kalau dalam molekul ada energi vibrasi, ada energi rotasi dan seterusnya ya. Ini dalam tingkat molekuler. Ya, kerja itu sendiri atau W itu sendiri dapat kita tuliskan dia adalah dW sama dengan F dikali DH. Ya, gaya luar dikali jarak perpindahan. Ya. Nah, sebenarnya kerja itu sendiri tergantung dari dua faktor, yaitu faktor intensitas dan faktor kapasitas. Ya, ini buat kita nggak terlalu penting ya, tidak kita dalam terlalu ini. Nah, sekarang kerja ekspansi dan kerja kompresi. Kalau ekspansi berarti volumenya bertambah. Biasanya kalau volume bertambah, maka tekanan berkurang. Nah, kalau kompresi, tekanan bertambah. Kalau tekanan bertambah, maka volume berkurang. Karena tekanan dengan volume itu selalu berbanding terbalik. Ya. Oke, nah ini kita langsung ke sini aja, di mana integral dari DU sama dengan integral dQ dikurangi integral P1 sampai P2 P dV. Ya. Jadi ini ada tekanan luar, ya. Kemudian ada perubahan dari ketinggian tabung, ya. Nah, maka ini kita bisa hitung menggunakan rumusan hukum pertama termodinamika. Kalau ekspansi, ya. Kalau yang ekspansi ya ini, ketika P2 lebih besar daripada P1, kalau kompresi P2 lebih kecil daripada P1, atau P2-nya yang lebih besar daripada P1. Ya. Nah, W-nya berharga minus ketika sistem melakukan kerja, dan W-nya berharga positif ketika dilakukan kerja terhadap sistem. Ya. Nah, beberapa terapan dari W itu sendiri, beberapa rumusan yang bisa kita gunakan. Ya, misalnya ini, pada proses reversible, do W rep sama dengan min P dV. Ya. Kalau isotermis, maka ini tidak melibatkan perubahan suhu. Ya, artinya DT sama dengan 0. Nah, untuk gas ideal, kita bisa melakukan substitusi. Ya, karena kita tahu gas ideal adalah PP sama dengan nRT, maka kita bisa substitusi P-nya adalah P sama dengan ini ya, nRT per P. Nah, ganti P yang ini ganti menjadi nRT per P ln P2 per P1. Ya. Atau bisa juga kalian ganti jadi P1 per P2. Kenapa boleh diganti? Karena P dengan P itu selalu berbanding terbalik, ya. Jadi kalau mau menggunakan P2 per P1, tapi kalau mau menggunakan P tekanan, maka P1 per P2. Ya. Nah, ini syaratnya ya harus berlangsung secara reversible. Nah, sementara kalau yang berlangsung secara irreversible, berarti P luar tidak sama dengan P dalam. Dan ini juga sama terjadi secara isotermis. Ya, isotermis. Maka W irreversible sama dengan min P luar dikali dV. Nah, karena dia irreversible, perubahannya besar. Sehingga P luar ini dikalikan perubahan P2 kurangi P1. Nah, di sini menggunakan integrasi, ya, kalau yang reversible. Kalau yang irreversible, ini tidak diselesaikan dengan cara integrasi, tapi langsung dikalikan perubahan tekanan luarnya dikalikan ini, P2 kurangi P1. Ya. Oke, kerja maksimum bisa dilakukan pada pemuaian gas ideal isotermis jika sistem
beroperasi secara reversible isothermal. Nah, coba kalian cari alasannya kenapa ini bisa terjadi, ya. Oke. Nah, begitu juga. Nah, sekarang ada besaran berikutnya yang disebut sebagai entalpi. Ini juga masih merupakan rumusan dari hukum pertama termodinamika. Nah, entalpi itu sendiri dipakai untuk perubahan yang melibatkan tekanan tetap, ya, tekanan tetap. Jadi syaratnya, nah, ini terjadi pada peristiwa yang berlangsung secara isobar, ya, isobar atau tekanan tetap, ya. Nah, kalau tekanan tetap, maka kita bisa menghitung nilai entalpinya, ya, di mana H sama dengan U plus PP, ya, H sama dengan U plus PP. Nah, PP ini hanya bergantung keadaan awal dan keadaan akhir sistem, ya. H juga adalah suatu fungsi keadaan, maka delta H sama dengan H2 minus H1, ya. Delta U2 plus P2 dikurangi U1 plus P1 kali P1, ya. Atau kita bisa kelompokkan U2 minus U1 plus P2 kali P2 dikurangi P1 kali P1, ya. Pada tekanan tetap atau yang berlangsung secara isobar, delta H sama dengan delta U. Delta H sama dengan delta U plus P kali P2 kurangi P1. Ya, atau bisa kita tuliskan delta H sama dengan delta U plus P kali delta P. Ya. Nah, atau jika dihubungkan dengan hukum termodinamika pertama, maka sebenarnya pada peristiwa yang berlangsung secara isobar, delta H itu sama dengan kalor itu sendiri, ya. Oke, apa itu entalpi? Ya, entalpi ini ya jumlah energi yang dimiliki. Jadi entalpi adalah jumlah energi yang dimiliki oleh suatu sistem termodinamik untuk mentransfer baik itu dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungan, ya. Sebagai contoh, dalam reaksi kimia, perubahan entalpi dalam sistem itu berlangsung dengan cara ini ya, the heat of reaction, ya, reaksi yang melibatkan kalor. Oke, baik itu dalam perubahan fasa ya, dari liquid ke gas atau perubahan entalpi sistem karena adanya ini ya, kalor laten penguapan ya, vaporization dan seterusnya, ya. Oke, jadi untuk reaksi yang menghasilkan gas, kita bisa menggunakan juga perumusan ini, di mana entalpi sama dengan U plus PV sama dengan U plus nRT. Ya. Kemudian delta H sama dengan delta U plus delta PP plus delta U ditambah delta N gas kali RT. Ya. Jadi besarnya perubahan entalpi pada tekanan konstan setara dengan panas yang diserap oleh sistem. Oke, ya. Nah, ini perubahan entalpi pada berbagai keadaan ya. Kalau misalnya pada volume konstan, artinya kalau volume konstan itu tidak terjadi perubahan volume ya, atau yang disebut sebagai isohorik. Isohorik dP-nya 0. Kalau dP-nya 0, maka otomatis kerjanya 0, nilai kerjanya 0 ya. Kalau kerjanya 0 sesuai dengan hukum pertama termodinamika bahwa Du sama dengan Q plus W. Q plus W. Q plus W. Maaf tulisannya bagus sekali ya. Q plus W ini agak sulit mencatat dengan menggunakan ini. Nah, kalau misalnya dia isohor, W-nya ini 0.
Ya, kenapa W-nya 0? Karena dia dP-nya atau perubahan volumenya 0. W itu kan PdV ya, minus PdP. Maka ini 0 sehingga DU sama dengan Q. Ini untuk isohor. Ya. Nah, kalau pada kalorimeter Bohm atau Bohm kalorimeter untuk menentukan entalpi reaksi, ini berlangsung pada tekanan konstan. Kalau tekanannya konstan, apa yang terjadi? Nah, ini ya. DU sama dengan dQ min PdP. DU sama dengan QP min P integrasi dV dari 1 ke 2. Ya. Kemudian kita coba uraikan lagi. U2 minus 1 sama dengan QP min P kali P2 min P1. U2 plus PP2 dikurangi U1 ditambah PP1 sama dengan QP. Ya. Maka diperoleh H2 minus H1 sama dengan QP. Nah, ini berlaku untuk kalorimeter Bohm. Ya, kalorimeter Bohm. Oke, jadi boleh dikatakan pada saat tekanan konstan, nilai entalpi itu akan sama dengan nilai kalor. Ya. Jadi kalau tekanannya konstan, nilai entalpi itu akan sama dengan nilai kalor. Ya. Oke, nah ini juga mohon dipelajari bagaimana cara kerja Bohm kalorimeter. Oke, barangkali itu ya yang dapat Ibu sampaikan untuk materi hukum ke-0 dan hukum pertama termodinamika. Nah, untuk soal-soalnya ini silahkan Ibu akan post di LMS. Kerjakan dulu satu persatu ya. Oke, soal pertama silakan dilihat nanti di diskusi ya, forum diskusi di LMS. Silakan untuk dikerjakan. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ibu izin bertanya. Silakan. Mohon maaf apabila sebelumnya sudah dijelaskan. Izin bertanya, bagaimana Bu kita itu bisa mengetahui jika itu tuh termasuk ke dalam fungsi keadaan? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Fitri ya. Jadi perlu diketahui ya, fungsi keadaan itu fungsi-fungsi yang sebenarnya sudah dikenali ya. Sudah dikenali dengan baik. Jadi besaran-besaran yang sebenarnya sudah dikenali dengan baik. Nanti Ibu akan berikan tabelnya, besaran apa saja yang termasuk fungsi keadaan. Ya, besaran apa saja yang termasuk fungsi keadaan. Nah, yang pasti kalau di yang sudah Ibu jelaskan, yang termasuk fungsi keadaan itu adalah tadi entalpi, kemudian entropi, kemudian energi dalam, kemudian energi bebas Gibbs, itu semuanya termasuk ke dalam fungsi keadaan. Ya. Tapi kalau kalor dan kerja itu tidak termasuk fungsi keadaan. Ya. Mana Ibu tuh punya tabelnya tapi lupa nyimpennya di mana ya. Nanti kalau sudah ketemu, tapi yang pasti fungsi keadaan itu ya tadi ya dia hanya dipengaruhi oleh keadaan awal dan keadaan akhir, tidak dipengaruhi oleh jalannya proses. Diingat-ingat saja yang termasuk fungsi keadaan, energi dalam, entalpi, entropi, energi bebas Gibbs, kemudian suhu, tekanan, ya, volume juga itu semuanya termasuk fungsi keadaan. Tapi kalau misalnya kalor dan kerja, dia bergantung kepada jalannya proses. Maka ya itu berarti bukan termasuk fungsi keadaan. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Fit. Nanti kalau ketemu tabelnya Ibu kirimkan. Baik, terima kasih Ibu. Ya, makasih Fit. Ada lagi pertanyaan dari yang lainnya? Ini Ibu post pertanyaan pertama di LMS ya. Silakan dikerjakan. Kalau yang sudah mengerjakan seperti biasa, silakan kalian kirimkan fotonya di komentar
kolom komentar ya di forum diskusi. Oke. Ini di LMS. Sekarang yang kelas B, silakan dilihat. Nanti Ibu share juga materinya ya di LMS. Ini tuh derajat Celcius ya. Oke, barangkali itu yang dapat Ibu sampaikan, biar tidak terlalu hambur kuota ya. Kita akan lanjutkan pembelajarannya via LMS ya. Kalau ada diskusi yang ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan, atau hal-hal yang lainnya, dan juga jawaban dari pertanyaan, kalian bisa mempost di forum diskusi ya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat yang bisa diambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu izin menutup. Terima kasih, Bu. Sama-sama.